Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anita, NIM 210103040051. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang paragraf untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansah MPD SAP MPD MA. Langsung saja kepada pembahasan. Karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Penulisan paragraf dalam karya ilmiah ini perlu dikuasai mahasiswa agar ia dapat menyampaikan gagasan atau ide untuk memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam studi dalam penulisan skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, agar dapat menulis paragraf yang baik dalam karya ilmiah, maka perlu diperhatikan bagaimana syarat-syarat paragraf, macam-macam jenis paragraf, dan teknik pengembangan paragraf. Berikut ini akan kita bahas satu persatu. Paragraf disebut juga dengan alinea, dan kata paragraf diserap dari bahasa Indonesia dari kata Inggris paragraf, sedangkan kata alinea dari bahasa Belanda dengan ejaan yang sama. Nah, semula kata itu hanyalah kata untuk tanda. Ketika itu, paragraf atau alinea tidak dipisah-pisahkan seperti sekarang ini, tetapi sambung menyambung menjadi satu titik pada sambir di depan. Baris pertamanya ditempatkan tanda sebagai ciri awal paragraf. Paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membentuk suatu gagasan atau ide. Dalam hierarki kebahasaan, paragraf merupakan satuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Paragraf juga disebut dengan wacana, dan paragraf berguna untuk menandai pembuatan topik baru, memisahkan gagasan pokok yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, pembaca mudah memahami isi paragraf secara utuh. Dalam penulisannya sendiri, paragraf dimulai dengan spasi atau penaklukan kira-kira 5 ketukan, atau dimulai dengan margin kiri tanpa spasi 5 ketukan, tetapi diberi jarak lebih di antara paragraf. Paragraf yang baik merupakan paragraf yang dapat menyampaikan pikiran dengan baik kepada pembaca. Adapun syarat yang harus dimiliki, yang pertama adalah kesatuan atau unity. Nah, yang dimaksud kesatuan di sini yakni dalam suatu paragraf harus dibangun dengan satu pemikiran yang jelas. Satu pemikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pemikiran pokok dan beberapa pemikiran penjelas. Hubungan pemikiran yang satu dengan pemikiran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Yang kedua adalah kepaduan atau koherensi. Nah, paragraf dikatakan padu jika semua kalimat yang membentuk kalimat itu saling berhubungan atau berpautan secara logis dan lancar. Kepaduan dapat dibangun dengan menggunakan dua unsur, yaitu kebahasaan yang meliputi pengulangan, kata ganti, dan ungkapan penghubung. Yang kedua, perincian dan peurutan paragraf. Yang terakhir adalah kelengkapan. Paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Misalnya 3 atau lebih kalimat penunjang yang relevan dalam isi gagasan pokok. Berikutnya jenis-jenis paragraf. Nah, paragraf dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis paragraf dapat dibedakan berdasarkan letak kalimat utama, bentuk wacana, dan fungsinya. Yang pertama berdasarkan letak kalimat utamanya. Ada paragraf deduktif, indukatif, campuran, ineratif, dan yang terakhir adalah deskriptif naratif. Yang bagian A ada paragraf induktif. Nah, paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Mula-mula dikemukakan fakta-fakta ataupun uraian-uraian, kemudian dari fakta-fakta tersebut penulis mengeneralisasikan ke dalam sebuah kalimat. Yang bagian B, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Nah, gagasan utama atau pokok persoalan paragraf itu dinyatakan dalam kalimat pertama, kemudian disusul oleh kalimat-kalimat penjelas atau penjelasan-penjelasan terperinci terhadap gagasan utama. Bagian C, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Nah, dalam paragraf campuran ini terdapat dua kalimat utama. Kalimat terakhir umumnya mengulangi gagasan yang dinyatakan pada kalimat pertama dengan sedikit tekanan atau variasi.
Kemudian paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di tengah paragraf. Kalimat-kalimat pada awal paragraf seolah-olah menjadi pengantar untuk menuju pada puncak. Kemudian penulis masih menambahkan kalimat-kalimat penjelas lagi. Dan yang bagian terakhir, paragraf deskriptif atau naratif. Jenis paragraf ini gagasan utamanya tersebar pada seluruh kalimat. Dengan kata lain, paragraf ini tidak memiliki kalimat utama. Semua kalimatnya merupakan kalimat penjelas dengan gagasan utamanya tersirat pada kalimat-kalimat itu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kalimat utamanya harus menyaringnya sendiri. Yang kedua, paragraf berdasarkan fungsinya. Yang A, paragraf pembuka, merupakan paragraf yang mengantarkan pembaca pada keseluruhan topik yang akan dijelaskan. Paragraf pembuka harus dapat menarik perhatian pembaca dan dapat menghubungkan pikiran pembaca dengan topik yang dibahas. Oleh karena itu, paragraf pembuka dalam suatu karangan harus diperhatikan dengan baik. Bagian B, paragraf pengembang. Paragraf pengembang merupakan paragraf yang terletak setelah paragraf pembuka dan sebelum paragraf penutup. Paragraf pengembang berfungsi untuk mengembangkan ide-ide pokok karangan. Ide-ide tersebut harus dijelaskan secara urut agar pembaca dapat memahaminya. Jenis paragraf selanjutnya adalah paragraf penutup. Setelah ide-ide pokok dalam paragraf pengembangan selesai dijelaskan, ide-ide pokok tersebut dirumuskan kembali secara singkat dalam paragraf penutup. Jenis paragraf berdasarkan bentuk wacana atau sifat dan tujuannya. Yang bagian A, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sedemikian rupa sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian yang diceritakan itu. Dalam paragraf narasi terdapat 3 unsur utama, yaitu tokoh-tokoh, kejadian, dan latar ruang dan waktu. Bagian B, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang memberikan, melukiskan, atau menggambarkan sesuatu berdasarkan pengalaman semua panca indera. Pengembangan atau pelukisan tersebut harus dilakukan secara jelas dan rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan sendiri apa yang didengarkan, dilihat, dan dirasakan oleh penulis. Bagian C, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menerangkan, menjelaskan, atau memaparkan sebuah gagasan atau ide kepada pembaca. Paragraf ini ditulis dengan tujuan untuk menerangkan suatu topik kepada pembaca dengan sejelas-jelasnya. Untuk memahaminya, pembaca perlu proses berpikir dan melibatkan pengetahuan. Bagian D, paragraf argumentasi. Bagian D, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang di dalamnya ditemukan alasan atau argumen yang kuat yang memperkuat ataupun menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Untuk memperkuat argumentasi, penulis dapat menyertakan alasan, contoh, bukti-bukti, atau data pendukung seperti fakta-fakta, hasil observasi, dokumen penting, statistik, hasil survei, dan gambar. Dan yang terakhir adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk pembaca agar melakukan apa yang dilakukan atau diinginkan penulis. Sama halnya dengan paragraf argumentasi, mula-mula penulis dapat memaparkan gagasan dengan alasan, bukti, dan contoh untuk meyakinkan pembaca. Setelah itu, penulis mengajak, membujuk, menghimbau, atau memberikan saran kepada pembaca. Meskipun menggunakan fakta dan bukti, tetapi sasaran paragraf persuasi berbeda dengan paragraf argumentasi. Paragraf persuasi lebih bersifat memengaruhi emosi pembaca, sehingga pembaca terpengaruh dengan apa yang dilakukan dan diinginkan penulis. Sementara paragraf argumentasi lebih bersifat memengaruhi logika pembaca, sehingga pembaca dapat meyakini kebenaran yang disampaikan oleh penulis. Bagian C, unsur-unsur paragraf. Paragraf merupakan kalimat-kalimat yang berhubungan atau bertalian untuk menjelaskan sebuah gagasan pokok atau pikiran pokok. Agar gagasan pokok tersebut dapat diterima dengan jelas oleh pembaca, penulis harus menyusun paragraf secara logis dan sistematis. Nah, berikut ini ada beberapa unsur yang perlu
yang diperlukan agar tersusun paragraf yang logis dan sistematis. Yang pertama adalah unsur transisi. Transisi merupakan penghubung antar paragraf. Transisi berfungsi untuk menghubungkan jalan pikiran antara paragraf yang satu dengan paragraf lainnya secara logis. Dan transisi terutama digunakan sebagai penghubung jalan pikiran dua paragraf yang berdekatan. Yang kedua adalah kalimat utama. Setiap paragraf harus mengandung satu gagasan utama. Gagasan utama itu dituangkan dalam salah satu kalimat di antara kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah paragraf. Kalimat yang mengandung gagasan utama paragraf itu disebut. Yang kedua adalah kalimat utama. Setiap paragraf harus mengandung satu gagasan utama. Gagasan utama itu dituangkan dalam salah satu kalimat di antara kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah paragraf. Kalimat yang mengandung gagasan utama paragraf itu disebut kalimat utama. Istilah lain dari kalimat utama adalah kalimat topik atau kalimat pokok. Dan yang ketiga, kalimat penjelas. Selain terdapat gagasan utama, dalam sebuah paragraf juga terdapat gagasan penjelas. Gagasan penjelas adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Gagasan penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut dengan kalimat penjelas. Sebagian besar kalimat yang terdapat dalam paragraf termasuk kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi gagasan penjelas yang diwujudkan. Yang terakhir adalah kalimat penegas. Kalimat penegas dalam paragraf berfungsi sebagai pengulang atau penegas kembali kalimat topik. Selain itu, kalimat penegas juga berfungsi sebagai daya penarik bagi para pembaca atau bagi sebagian selingan untuk menghilangkan kejemuan. Dan yang pada pembahasan yang terakhir adalah teknik pengembangan paragraf. Paragraf merupakan sarana bagi penulis untuk menuangkan gagasan pokoknya. Gagasan pokok yang dikemas dalam kalimat utama belumlah memberikan informasi yang cukup kepada pembaca. Agar pembaca dapat memperoleh informasi yang cukup, penulis harus dapat mengembangkan kalimat utama itu. Caranya dengan memberi beberapa kalimat penjelas secukupnya. Nah, gagasan utama suatu paragraf akan menjadi jelas apabila dilakukan perincian secara cermat. Perincian-perincian itu dapat dilakukan dengan bermacam pola pengembangan paragraf. Yang bagian A ada pola kronologis. Pola pengembangan kronologis ini dapat digunakan ketika penulis akan menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sehingga pembaca seolah-olah dapat memahami sendiri kejadian yang diceritakan. Yang kedua, yang bagian B, pola spasial. Pola pengembangan paragraf spasial adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan pada ruang dan waktu. Yang bagian C, sudut pandang. Pola sudut pandang adalah pola pengembangan paragraf yang berdasarkan tempat atau posisi seorang penulis dalam melihat sesuatu. Bagian D, pola proses. Pola pengembangan ini dapat digunakan untuk menyusun tulisan atau paragraf berjenis eksposisi. Berikutnya, bagian E, pola sebab akibat. Pola pengembangan ini adalah pengembangan paragraf dapat dinyatakan dengan menggunakan sebab akibat. Dan bagian F, ilustrasi. Dalam sebuah gagasan yang terlalu umum tentu memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut digunakan untuk menjelaskan maksud penulis. Dan yang terakhir adalah pola pengembangan generalisasi. Nah, pengembangan paragraf dengan pola ini dapat dilakukan dengan menyajikan hal-hal atau peristiwa khusus untuk mengambil kesimpulan secara umum. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, dari semua penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membentuk suatu gagasan atau ide. Dalam hierarki kebahasaan, paragraf merupakan satuan yang lebih tinggi atau yang lebih luas dari kalimat. Paragraf juga dapat disebut wacana. Paragraf berguna untuk menandai pembuatan topik baru, memisahkan gagasan pokok yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, paragraf yang baik merupakan paragraf yang dapat menyampaikan pikiran dengan baik kepada pembaca. Adapun syarat dari paragraf yakni harus mempunyai kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Yang ketiga,
Jenis-jenis paragraf dapat dibedakan berdasarkan letak kalimat utama, bentuk wacana, dan fungsinya. Yang keempat, paragraf mempunyai beberapa unsur yang diperlukan agar paragraf tersusun secara logis. Keempat, paragraf mempunyai beberapa unsur yang diperlukan agar paragraf tersusun logis dan sistematis. Di antaranya ada unsur transisi, kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penegas. Yang kelima, agar pembaca dapat memperoleh informasi yang cukup, penulis harus dapat mengembangkan kalimat utama. Ada beberapa pola pengembangan yang dapat digunakan untuk menyusun paragraf. Di antaranya, pola pengembangan kronologis, spasial, sudut pandang, proses, sebab akibat, ilustrasi, dan generalisasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Salah hilaf mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.